mengingat kembali sejarah bangsa yang kelam dalam peristiwa pemberontakan G30S PKI, yang mana salah satu korbannya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Den. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Penjemputan paksa oleh pasukan Cakrabirawa yang saya? dipimpin Peltu Mukijan ini tidak berjalan dengan mulus. Sang jenderal gugur di kediamannya dan disaksikan oleh anak-anaknya. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Bagaimana kisah ini terjadi? Saya berkesempatan mengunjungi kediaman sang jenderal yang sekarang sudah menjadi Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dan seperti inilah kediaman dari Jenderal Ahmad Yani, karena saya berkunjung tanggal 29 September dan esoknya akan ada acara upacara dalam peringatan G30S PKI, makanya ini ada beberapa pasukan tentara yang sedang mempersiapkan seperti bersih-bersih halaman dan juga rumah. Dan juga banyak sekali pengunjung ya yang kesini, mungkin sama acaranya itu ingin meliput peristiwa beberapa tahun silam. Dan sebelum masuk di museum, kita harus mengisi data diri atau buku tamu, karena museum ini sebenarnya gratis ya. Jika kita ingin memberikan sesuatu, kita bisa masukkan uang kita ke dalam kotak sebagai bentuk kebersihan aja. Jadi tidak dipungut berapa-berapa, itu seikhlasnya aja. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini kita akan masuk ke dalam museum melalui pintu belakang, dan kita akan disajikan oleh beberapa foto-foto asli dari Jenderal Ahmad Yani dan juga beberapa jenderal dalam korban tersebut. Ini adalah beberapa foto sign film dari G30S PKI, dan juga ada beberapa foto beliau-beliau, bahkan foto-foto di mana ketujuh jenazah korban G30S PKI di Lubang Buaya itu ditampilkan di sini dan dipajang di sini. Kita bisa lihat ya kondisi jenazah, bagaimana siksaan demi siksaan yang beliau-beliau ini terima. Dari ruang belakang kita akan menuju ke area dapur dan juga kamar mandi belakang ya. Ini dapurnya masih utuh semuanya, kompornya, bahkan di dalam kamar mandi belakang ini juga ada bed up-nya juga, semuanya masih utuh. Dan di dalam Museum Sasmitaloka Ahmad Yani ini ada beberapa barang-barang juga yang dipajang, tidak hanya milik Pak Yani, tapi juga beberapa jenderal yang lain seperti Jenderal Suprapto juga ada di sini, S. Parman juga ada di sini, barang-barangnya beberapa. Nah, disinilah tempat gugurnya pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani
pada tanggal 1 Oktober tahun 65 dini hari. Di situ ketika ditembak, beliau tersungkur tepat di tempat itu tadi. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi ini adalah kondisi kamarnya dari anak-anak Pak Yani. Saya masih ingat ada Bu Amelia, ada Pak Untung, Pak Edi, ada 8 anak sebenarnya. Yang saya ingat hanya 3 itu. Kalau kita lihat rumah Pak Yani ini ya, karena peristiwa itu merenggut nyawa Pak Yani di tempat di rumah ini, mungkin ini vibe-nya lebih beda dari tempatnya Pak Nasution yang kemarin saya kunjungi. Jadi di sini mungkin kalau saya berkunjung sendirian juga merinding ya, apalagi ini beramai-ramai saja masih merinding, apalagi kalau semuanya kondisinya sepi dan yang berkunjung hanya saya, mungkin saya juga nggak tahu, merinding sekali ya. Dan ini adalah kamar dari Pak Yani, kamar pribadi. Awalnya saya tidak tahu jika kamar ini tidak boleh di shoot, tidak boleh di foto atau video. Jadi hanya ada satu scene video saya hanya sekian detik saja. Setelah itu sudah saya tidak berani untuk memfoto lagi karena ada kejadian ya, mungkin saya bisa cerita sedikit. Yang dahulunya ada seorang penjaga museum ini. Penjaganya itu melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas ya. Dia itu sering menaburkan bunga-bunga melati di dalam kamar Pak Yani dan juga sesajen-sesajen, sehingga kamar Pak Yani ini akan terlihat dan terkesan angker dan horor. Dan ada sebuah kejadian bahwa setelah siapapun yang memfoto di situ, syuting atau gimana, itu dia akan mengalami kejadian aneh seperti sakit yang berbulan-bulan atau bahkan ada yang kesurupan. Nah, ini adalah kesaksian dari penjaga yang sekarang. Maka dari itu saat ini kamar itu disterilkan dulu dari hal-hal yang mistis dan horor. Ya mungkin untuk kedepannya sudah tidak ada hal seperti ini ya. Untuk oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab, sering memberikan cerita-cerita yang sedikit berlebihan. Ini adalah baju piyama Pak Yani yang digunakan karena kejadiannya itu dini hari ketika beliau masih tidur, masih pakai piyama. Dan baju kemeja putih itu adalah baju dimana yang dipakai Ibu Yani atau istri Pak Yani untuk mengelap darah-darah di lantai. Jadi ceritanya beliau ini setelah tahu suaminya meninggal, ada darah berceceran di rumah, dia lap pakai baju putih itu, lalu dia gulung-gulung dan dia bungkus dengan koran, dan selama 2 tahun tidak dibuka. Ya, setahu saya itu cerita dari Bu Amelia, salah satu putri beliau, tidak dibuka, dan setelah 2 tahun baru dibuka, dibersihkan dan dimasukkan, diletakkan di museum.
Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Baik sahabat YouTube, itu tadi sedikit perjalanan saya di kediaman Jenderal Ahmad Yani, yaitu kediaman yang menjadi saksi bisu kejadian kekejaman G30 SPKI. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.